Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kabinet pendobrak. Nah, yang saya agak khawatir begini Mas, kalau mendobrak itu tepat dilaksanakan, waktunya, caranya, di mana itu oke. Tapi kalau kemudian mendobraknya itu salah, bukankah nanti bisa backfire? Contoh misalnya Menteri Pendidikan. Beberapa orang meragukan karena tidak punya background pendidik begitu. Dan orangnya sangat muda, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dikhawatirkan kalau kemudian mendobrak dengan caranya yang sangat cepat, tidak memikirkan perasaan begitu, sementara di kementerian itu banyak yang sudah berusia banyak juga begitu, nanti malah backfiring, malah kemudian ada perlawanan dari kementerian itu. Seperti apa Mas? Nah tentu saja begini, ada beberapa langkah-langkah, beberapa cara-cara yang bisa dilakukan untuk mendobrak. Kan mendobrak pintu itu bisa dengan berbagai macam cara. Ada dengan cara yang sangat tergantung kekuatan pintu yang harus didobrak itu seperti apa, ketebalannya seperti apa. Kalau dia tidak terlalu tebal-tebal amat, dia bisa didobrak dengan dorongan yang halus, yang pelan, ya akan dilakukan seperti itu. Tetapi kalau memang sudah berkarat dan tidak mungkin dilakukan hanya dengan dorongan halus, maka ya harus dengan dobrakan yang penuh, dengan full tenaga. Walaupun nanti akan sulit sekali. Ada sejumlah risiko tentu yang harus dibayar, harus dibeli dengan hal seperti itu. Tetapi di mana-mana, di negara manapun yang ketika ingin perubahan, pasti mereka sudah menimbang risiko itu. Mereka berani untuk menantang risiko itu, tentu saja dengan persiapan mitigasi. Itulah bedanya antara tekad dengan nekat. Nah, kalau tekad itu berarti sudah mempersiapkan segala solusi, berhitung betul. Tetapi kalau nekat itu ya asal aja. Nekat itu untung-untungan. Kalau benar ya berarti oke, kalau salah berarti menjadi backfire tadi itu. Mendobrak ini apakah harus membuat sesuatu yang sama sekali baru atau bisa saja meneruskan yang lama tapi dengan memperbaikinya? Ada macam cara, ada banyak modifikasi. Tentu saja tergantung tadi. Amerika Serikat itu ketika ditimpa Great Depression tahun 29 itu yang dilakukan oleh Franklin Delano Roosevelt ketika dia dipilih adalah apa? New Deal kan. New Deal dengan membuat sejumlah aturan-aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Amerika. Jadi ada yang mengistilahkan sebagai sosialisme, kapitalisme yang sedikit dimodifikasi agak sosialis dengan memberikan subsidi misalnya. Tetapi itu akhirnya dilakukan dan atas persetujuan dari Kongres, persetujuan dari Senatnya Amerika, maka akhirnya apa? Dalam kurun waktu 3 tahun sejak Franklin memutuskan untuk membuat New Deal itu, pertumbuhan langsung terkerek naik. Pendarahan tidak terjadi terus-menerus. Maka kemudian depresi ekonomi yang sangat berat bisa diatasi. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang baru itu kadang-kadang memang agak sedikit pahit, bahkan mungkin sedikit aneh ya dirasakan, seperti kayak apa yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi bagi sementara kalangan yang memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa-biasa saja, ini agak sedikit membaca secara aneh. Tetapi tentu saja itu semua sudah dihitung, sudah dikalkulasi risikonya. Nah, tentu harus dijawab oleh kabinet yang bersangkutan. Maka tidak ada gunanya lagi mengotak-atik visi, misi dan seterusnya. Tidak perlu lagi itu. Visi misi sudah ada, arah sudah jelas, goal sudah ditentukan. Tinggal melaksanakan saja, bekerja. Nah, kalau sudah melaksanakan itu, tekad sudah ada, koordinasi dilakukan, masalah sudah dipetakan, dan ya tinggal dikerjakan. Kalau tidak ada ukuran 100 hari seperti yang sering sekali kita pakai, bagaimana kita mengukur pas atau tidaknya dobrakan ini, Mas Kohar? Ya paling tidak begini, kan ada mekanisme pemerintah melakukan rapat kerja, rapat dengan pendapat dengan DPR, rapat kerja dengan DPR. Komisi-komisi di DPR itulah sebetulnya bahan untuk mengevaluasi, untuk melihat sudah sejauh mana kinerja pemerintah dilakukan. Baik, nanti kita akan dengarkan pendapat dari pemirsa, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kita coba dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung kali ini dengan Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Pak Elisa, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Elisa. Silakan Pak pendapat Anda Pak, kabinet pendobrak.
Terima kasih. Kabinet pendobrak. Iya. Jadi ini kabinet ini berperan sebagai doser untuk mendobrak yang kita sudah, Presiden Joko Widodo sudah melakukan terobosan-terobosan, tapi masih banyak lagi yang belum terselesaikan. Kita akui, seperti katakanlah di daerah-daerah yang masih terisolir, di Papua, Kalimantan itu masih banyak. Nah, kabinet kali ini yang mempunyai peranan yang sangat penting, bagaimana melaksanakan visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden, bukan visi misi menteri. Presiden sudah berkata cukup jelas. Bagaimana mampu menjabarkan visi misi dari Presiden untuk melakukan pendobrakan, mengejar ketertinggalan sehingga apa yang dikatakan oleh Presiden di tahun 2050 Indonesia tidak lagi bukan negara berkembang tapi Indonesia masuk negara maju. Amin. Itu sangat penting. Bagaimana peran daripada para menteri. Tetapi satu yang kami berulang-ulang mau ingatkan, untuk seluruh bangsa Indonesia, elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh politik, hentikan segala macam ocehan yang mau merongrong pemerintah. Kemarin-kemarin ketika Gerindra mau menyatakan dari oposisi, Prabowo sudah masuk menjadi Menteri Pertahanan, ini sudah jernih. Tapi kerikil-kerikil itu masih ada. Sebagai warga negara yang baik, yang ingin Indonesia maju, hentikan itu. Yang terakhir, Bung Leo, saya ingin sampaikan suara hati orang Papua. Ya, Pak. Tolong Pak Presiden memperhatikan suara hati orang Papua untuk menetapkan salah satu putra asli, putra asli orang Papua untuk duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Oke. Terima kasih Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Putra asli katanya, tapi nanti kita bahas itu. Kita akan mendengarkan pemirsa Metro TV berikut di Semarang, Jawa Tengah. Ada Pak Agus. Pak Agus, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Agus. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pembalikan arah, pendobrak. Maka ya saya pikir menteri-menteri yang dipilih atau menteri-menteri yang harus bekerja ya menteri-menteri punya kemampuan sebagai pendobrak. KPI-nya adalah kemampuan menciptakan nilai di kementeriannya. Paling tidak sang menteri tahu pasar, bagaimana harus menghadapi pasar di departemennya. Kemudian tahu juga organisasi, bagaimana harus ditransformasikan. Kemudian juga tahu budgetnya bagaimana, berapa. Nah ini adalah penting. Agar menteri itu bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau jangan sampai kemudian menteri hanya dibiarkan asal pancal, kemudian tanpa ada evaluasi. Nah ini akan membahayakan ke depannya. Nah yang kedua adalah sangat tergantung dari Presiden. Menteri-menteri melaksanakan visi. Kalau tidak kemudian menteri-menterinya tidak melaksanakan ya diundang menterinya termasuk parpolnya. Jangan kemudian dibiarkan seperti kasusnya Budi Waseso dan Mendak dibiarkan berlarut-larut, itu nggak benar. Jadi presidennya juga harus tegas melakukan evaluasi terhadap menteri. Kalau tidak mampu mencapai KPI-nya, katakan menciptakan nilai, kemudian tidak mampu menciptakan pendobrakan, tidak mampu melakukan hal yang terbaik dengan yang baru, ya sama saja langsung dievaluasi, jangan dibiarkan. Baik, terima kasih Pak Agus di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Agus ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo dan selamat pagi Bang Abdul Qahar. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Jadi pendobrak menteri ini ada kriteria yang harus dipenuhi dan kita percaya dengan hak prerogatif Presiden. Presiden ini membentuk zaken kabinet dan nanti wakil-wakilnya mudah-mudahan yang dari Papua asli itu jadi wakil untuk mendidik mereka mempersiapkan diri. Amin, mudah-mudahan. Itu benar itu. Kelihatannya kecil tapi besar itu. Lalu berikutnya kriteria itu yang pertama adalah kompetensi. Lalu yang kedua profesionalisme. Yang keempat loyalitas, nasionalisme, patriotisme terhadap bangsa dan negara. Lalu yang kelima itu track recordnya mereka, track record kerjanya mereka dapat dipertanggungjawabkan. Nah, diangkatnya Pak Prabowo oleh Pak Jokowi itu menunjukkan manusia berbesar jiwa. Mudah-mudahan jadi orang kuat dan orang besar, negarawan yang berdiri tegak di atas legalitas, moralitas dan religiusitas. Kemudian untuk itulah maka rupanya sudah diperhitungkan betul sehingga Pak Prabowo ini diberi anggaran 127,4 triliun, itu luar biasa itu. Dan Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak.
Para pemirsa menyambut baik pilihan kabinet, Ya. tapi tadi ada beberapa permintaan dari Pak Elisa, misalnya berharap ada putra asli Papua katanya di kabinet. Ya. Ini bagaimana Mas Kor? Ya sebetulnya kan kalau asal itu kan sudah ada yang dari Papua kan. Iya. Bahlil itu dari Papua kan. Pak Bahlil ya sebagai Pak Menteri Bahlil, Investasi, BKPM, Kepala ya. BKPM. Kepala BKPM. Tentu keaslian itu kan akhirnya kan menjadi perdebatan panjang. Iya, iya. Yang disebut asli itu yang seperti apa. Iya. Tetapi tentu ini sudah dipertimbangkan dengan masak-masak oleh Presiden. Dan ini adalah domain Presiden. Dan itu sepenuhnya ada di tangan Presiden. Dan Presidenlah yang akan menentukan. Yang paling penting adalah bahwa tekad yang sudah bersama-sama ini harus bisa dijaga konsistensinya hingga the end of the day gitu. Jadi sampai akhir nanti. Jangan hanya di awal-awal saja. Jangan hanya di awal-awal, kalau kemudian melempem di tengah, begitu ada badai langsung berantakan semuanya. Tentu itu harus diantisipasi. Karena banyak perkara yang harus diselesaikan, khususnya misalnya persoalan perizinan yang memang masih sangat bertele-tele, meskipun sudah berkali-kali dikatakan. Lalu ada yang menyebut misalnya sudah ada beberapa hal di kayak misalnya Gresik dibuka untuk kawasan ekonomi. Tetapi sudah 3 tahun masih saja ada problem yang terkait dengan lahan yang persediaan lahan dan seterusnya. Itu semua harus menjadi concern yang berada di titik awal. Lalu bagaimana merumuskan deradikalisasi? Bagaimana menghadapi proses radikalisasi yang juga hari-hari ini masih menjadi persoalan. Betul. Terbukti dari penusukan Pak Wiranto waktu itu kan. Artinya dengan semua masalah yang ada itu, kalau tekad itu sudah dibulatkan, mereka sudah betul-betul berani untuk menyampaikan tekadnya, maka ya tentu saja eksekusinya harus betul-betul secara matang. Jadi bagaimana mendobrak secara halus, bagaimana mendobrak secara kencang, lebih keras lagi, di mana titik yang masih menjadi penyumbat, itu harus betul-betul didorong. Bahkan kan Presiden memberikan veto kan, semacam veto kepada Menteri Koordinator, para Menteri Koordinator untuk bisa mengintervensi langsung apabila ada hal-hal yang menjadikan hambatan bagi kementerian kali ini. Kita bagaimana bisa mengawasi kabinet pendobrak ini, Mas Kor? Ya tentu saja kita bisa bekerja sama dengan DPR. Kita bersama dengan DPR bahwa suara kritis tetap dibutuhkan. Betul. Kenapa? Kalau suara kritis itu tidak dibungkam, mungkin ada yang sebagian merasa kok ini kok masih bising dan seterusnya. Politik itu memang bising, politik itu memang gaduh, tetapi demokrasi itu juga bising. Tetapi yakin dan percayalah bahwa kebisingan itu bisa diatasi kok. Betul. Kebisingan itu juga dalam rangka untuk tadi itu mengawasi itu. Karena misalnya kayak kemiskinan saja. Ada tulisan menarik dari Amartya Sen kan yang mengatakan bahwa di negara-negara demokratis itu hampir tidak pernah ditemukan terjadi kelaparan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena ada kontrol dari media, ada kontrol dari pengawasan dari publik melalui lembaga-lembaga yang ada supaya tidak terjadi penyelewengan makanan, bantuan makanan dan seterusnya. Nah dengan begitu semua, dengan mengawasi, semua diawasi, maka kinerja ini akan terus terkontrol hingga nanti saya katakan the end of the day akan berakhir manis. Semoga itu yang terjadi. Kita awasi sama-sama, Mas Abdul Qahar. Terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di sini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, di awal kerja kabinet, bentuk kerja tim sudah bisa dicanangkan. Terlebih ada pekerjaan besar yang menanti lama dan tidak membutuhkan koordinasi rumit. Hanya kesungguhan sang menteri untuk melakukan sinkronisasi hal teknis, dobrakan-dobrakan lain terhadap berbagai isu yang selama ini sudah menjadi polemik sangat dinantikan publik. Dobrakan-dobrakan itu bukan sekedar gimmick, tapi juga untuk menyempurnakan program-program yang telah baik selama ini. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosil, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.